Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi di mata pelajaran PMKR pada sistem utama engine dan mekanisme katup. Oke, baik adik-adik, bagaimana di sini kita bertanya apakah bagaimana katup pada mesin bisa terbuka dan tertutup. Nah, tentu saja itu tidaklah begitu saja terjadi, tapi ada mekanisme yang dibuat atau dibentuk agar terjadinya buka tutup katup. Kemudian kita cari yuk gimana atau apa. Yuk kita cari gimana katup itu bisa bergerak, oleh siapa, komponen apa yang menggerakkannya, dan untuk apa katup terbuka. Nah adik-adik, kita akan mencoba membahas apa saja mekanisme katup. Nah, kita akan mulai jawab dari siapakah atau apakah komponen utama yang bisa atau menggerakkan katup untuk terbuka dan tertutup. Nah, jawabannya adalah yaitu komponen camshaft, di mana camshaft memiliki cam loop atau tonjolan yang bisa mendorong katup untuk terbuka melalui mekanisme beberapa komponen. Selanjutnya, mengapa mekanisme katup ini penting? Karena katup ini dibuat menjadi suatu rangkaian mekanis yang sistematis untuk membuka saluran intake pada kondisi lingkar hisap atau langkah hisap. Nah, kemudian juga membuka saluran buang exhaust pada kondisi langkah buang, dan juga menutup kedua saluran pada kondisi langkah kompresi dan langkah usaha. Nah, untuk jenis mekanisme katup, yang pertama ada jenis side valve atau biasa disingkat dengan SV. Di sini identik katup berada di samping blok mesin, sehingga di kepala silinder tidak ada katup yang terpasang. Videonya bisa adik-adik lihat di situ. Selanjutnya, yang kedua, jenis dari mekanisme katup yaitu tipe overhead valve atau OHV. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa katup sudah berada di atas kepala, namun camshaft masih berada di blok silinder, sehingga mekanisme untuk bisa menggerakkan katup cukup panjang. Bisa adik-adik lihat bahwa di situ ada crankshaft, menggerakkan timing chain, menggerakkan timing camshaft, menggerakkan lifter, menggerakkan push rod, kemudian menggerakkan penyetel celah katup, menggerakkan rocker arm, dan akhirnya baru menggerakkan katup. Cukup panjang bukan adik-adik? Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat ada jenis yang disebut dengan single overhead camshaft atau disingkat biasanya dengan SOHC. Nah, untuk SOHC, adik-adik bisa lihat di sini bukan hanya katup yang ada di kepala silinder, tapi juga camshaft sudah naik ada di kepala silinder. Nah, sehingga ada beberapa komponen yang bisa kita hilangkan sehingga bisa memaksimalkan kerja efektif dari hasil pembakaran. Begitu. Nah, apa saja komponen yang bergeraknya? Yaitu pertama crankshaft, kemudian menggerakkan timing chain atau timing bell, kemudian dilanjutkan menggerakkan camshaft, langsung ke camshaft ya. Dan selanjutnya menggerakkan penyetel celah katup, masih ada celah katup, penyetel celah katup, dan rocker arm, sehingga diakhiri dengan penggerakan katup. Oke, selanjutnya bisa kita lihat. Nah, yang terakhir adalah tipe double overhead camshaft atau DOHC, yang saat ini memang banyak sekali kendaraan sudah menggunakan teknologi ini. Di sini adik-adik bisa lihat bahwa ini lebih simpel lagi. Nah, untuk menggerakkan katup itu tidak terlalu banyak komponen yang digerakkan. Di situ bisa kita lihat urutannya dari crankshaft ke timing chain menggerakkan camshaft, dan juga akhirnya dari camshaft langsung saja ke katup menggerakkan katup. Seperti video yang adik-adik bisa lihat. Nah, di sini camshaft itu terdapat 2 buah. Nah, untuk mempermudah pembukaan katup pada kecepatan yang tinggi, sehingga tidak terjadi momen inersia yang menyebabkan katup atau pembukaan katup terlambat atau terlalu maju. Selanjutnya kita bisa lihat adik-adik semua bahwa kita semua sudah tahu bahwa yang namanya camshaft itu berputar atau digerakkan oleh crankshaft. Namun pertanyaan berikutnya, bagaimana antara camshaft dan crankshaft itu bisa berhubungan sehingga ketika crankshaft
bergerak dan camshaft pun bisa bergerak. Maka kita bisa menjawabnya dengan mekanisme penggerak katup. Yang pertama kita bisa lihat, yaitu ada sistem penggerak katup yang disebut menggunakan timing gear. Nah, timing gear ini bisa Adik lihat, itu adalah berhubungannya dua roda gigi. Di situ adalah antara roda gigi di crankshaft dan juga dua roda gigi sprocket yang ada di camshaft gitu. Sehingga kedua-duanya bisa berputar mengikuti putaran mesin, dan camshaft bisa berputar membuka tutup dan menggerakkan katup gitu ya. Selanjutnya yang kedua, mekanismenya untuk bisa menghubungkan antara crankshaft dan camshaft yaitu dengan menggunakan timing chain atau rantai timing. Nah, rantai timing ini kalau di bengkel biasa disebut dengan rantai keteng gitu ya. Adik pasti tahu itu semua. Nah, di sini antara penggerak dan yang digerakkan, yaitu penggeraknya adalah crankshaft dan camshaft yang digerakkan, itu terhubung menggunakan rantai. Nah, untuk pemasangannya, rantai ini sudah ada tanda yang tidak boleh salah atau terbalik, sehingga nantinya pembukaan katup itu tepat dan tidak menyebabkan katup loncat, menyebabkan giginya loncat ya. Nah, lanjut. Yang ketiga dari mekanisme penggerak katupnya itu ada yang disebut dengan timing belt. Nah, untuk timing belt di sini menarik adik-adik. Itu tidak lagi menggunakan logam, tapi hanya menggunakan berbahan karet yang dilepasi dengan serat-serat besi. Namun dari ketahanannya memang timing belt ini cenderung tidak sekuat timing gear dan timing chain. Nah, tapi timing belt ini sudah cukup bisa menggerakkan camshaft, menghubungkan crankshaft dengan camshaft dan menggerakkan camshaft sehingga terjadilah buka tutup katup yang dilakukan oleh camshaft. Nah, itu saja adik-adik yang bisa kita bahas. Kemudian kita akan masuk ke kuis. Apa sih kuisnya? Oke, adik-adik bisa baca di situ. Nah, ini dia kuisnya. Cari kendaraan yang menggunakan mekanisme katup OHV, SOHC, dan DOHC. Kemudian adik-adik bisa jawab di kolom komentar YouTube yang nantinya akan kami nilai. Nah, jadi ditunggu ya jawabannya, sehingga nanti adik-adik semua bisa menerima nilai dari kami semua. Baik, itu saja adik-adik semua yang bisa kami sampaikan mengenai materi mekanisme katup. Bagaimana katup itu bisa terbuka, oleh siapa, dan jenis dari mekanisme katup dalam penggeraknya. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.